Tuhan Yesus Kristus. Dikuduskanlah namamu. Bapa, kami bersyukur untuk nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa. Nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima keselamatan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima kesembuhan dan mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah disucikan, dikuduskan, dibenarkan, dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima kuasa menjadi anak-anak Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertukuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Biarlah segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, dikuduskanlah namamu. Haleluya. Amin. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Bila sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Haleluya, haleluya. Shalom. Pada nyapa? Oke, ketemu lagi hari ini di Good News Today. Good News Today sekarang punya apa namanya tagline yaitu I choose joy. Saya pilih bersukacita. Satu tagline yang saya ingin saya ingin supaya kita sama-sama bisa menjadi keputusan hati kita bahwa di tengah badai, di tengah goncangan, kita mendengarkan kabar baik sehingga kita bisa bersukacita. Karena meskipun dalam badai kita tetap bisa bersukacita karena kita tahu sukacita kita bukan datang dari luar,
tapi sukacita kita datang dari Tuhan Yesus Kristus yang sangat-sangat mengasihi kita. Saya menyapa dulu teman-teman yang sudah online bersama kami di Good News Today hari ini. Shalom, ada Cerita, shalom Cerita, shalom Papa Rock and Roll. Selamat hari Selasa. Semangat senantiasa, Tuhan Yesus menyertai memberkati dalam segala yang dikerjakan. Ada Cik Mul, shalom. Tetap percaya, tetap sukacita, tetap semangat. Apapun yang kita doakan, apapun yang kita minta, karena kasih karunia Tuhan pasti dibuat Tuhan menjadi nyata. Tadi ada sampai di Lubis Robin, shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Ya teman-teman yang baru join, saudara bisa share ke teman-teman yang lain supaya ini bisa menjadi berkat. Ada tadi Bu Yongyong, Ko Yongki, ya, ada Pak Pur, ada siapa ini, Boli Dotulung, ya, shalom dimanapun saudara berada, Surabaya, Jakarta, di Papua, di Sorong kemarin di join, Manado, di Bandung, di kota-kota, kemarin dari Palembang juga join bersama dengan kami, dimanapun saudara berada. Damai sejahtera Tuhan, shalom, sukacita, berkat Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita. Kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Senang sekali bisa bersama-sama dengan saudara pada hari ini. Kita akan mendengarkan kabar baik. Sebelumnya, yuk kita baca kita grace prayer terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur untuk pribadi Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuhan Yesus, Engkaulah roti hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah terang dunia. Tuhan Yesus, Engkaulah pintu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembala yang baik. Tuhan Yesus, Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah pokok anggur yang benar. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami telah menjadi ciptaan yang baru dan memiliki hidup sampai selama-lamanya. Ya Bapa, datanglah kerajaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin melanjutkan apa yang saya sharingkan kemarin. Ya, kalau kemarin kita berbicara tentang iman. Jadi iman adalah satu-satunya yang menarik hati sorga untuk menyatakan kuasanya dalam kehidupan saudara. Hari-hari ini yang kita butuhkan adalah kekuatan dari Tuhan. Hari-hari ini yang kita butuhkan adalah mujizat dari Tuhan. Hari-hari ini yang kita butuhkan adalah hikmat dari Tuhan. Dan untuk surga bisa menyatakan itu semua dalam kehidupan kita, caranya adalah oleh iman. Kita percaya, kita beriman, Tuhan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Nah, kemarin sudah kita bahas juga bahwa ternyata iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa yang kita dengarkan, itulah yang membangkitkan iman. Dan kita bukan sembarang mendengarkan, tapi yang kita dengarkan adalah firman Kristus. Apakah firman Kristus itu? Firman Kristus adalah good news, adalah Injil, kabar baik, berita tentang Yesus Kristus. Roma 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang Roma 1 ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Amin. Karena Injil adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Tuhan yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Amin. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Yes. Firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa Rasul Paulus punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Bapa. Wow, ini sesuatu yang sangat menarik, saudara. Injil adalah kekuatan Bapa. Saudara, saya ingin saudara paham bahwa setiap kali kita mendengarkan Injil, kabar baik, firman Yesus Kristus, kekuatan Bapa itu mengalir dalam kehidupan kita. Kekuatan Bapa itu mengalir di dalam hidup kita. Kuasa Bapa itu mengalir dalam kehidupan kita. Kuasa sorga itu mengalir dalam hidup kita. Setiap kali kita mendengarkan Injil, kabar baik. Itu sebabnya saya percaya kalau setiap kali kita mendengarkan good news, memahami kasih Tuhan, rancangan Tuhan dalam hidup kita, itu pasti
Kita bisa melakukan perkara-perkara dan mengalami dan melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kita. Contoh, air mineral ini cuma bahannya plastik. Bahannya mungkin sekali dibanting mungkin hancur. Sekali dibanting mungkin hancur, akan berantakan semuanya. Tapi jika air di dalam ini adalah air yang sakti misalnya ya, air yang tidak cairan yang dalam ini adalah cairan yang kemudian sakti istilahnya ya, ada kuasa misalnya seperti itu. Ketika diisi dalam gelas ini, maka akibatnya membuat gelas yang awalnya ini plastik itu akan meskipun dibanting diinjak-injak itu tidak akan hancur. Kenapa? Karena ada yang ilahi, ada yang supranatural, ada yang sakti tadi di dalamnya. Demikian juga saudara dan saya. Waktu kita mendengarkan kabar baik, waktu kita belajar firman Tuhan, kita mendengarkan kabar baik yang adalah Injil, yang adalah kekuatan Bapa itu sendiri. Meskipun badai, goncangan, tekanan, hinaan, himpitan, virus, sakit penyakit, penderitaan itu boleh ada di sekitar kita, tapi tidak akan menggoncangkan kita. Karena kenapa? Ada kekuatan Bapa di dalam hidup saudara dan hidup saudara saya. Inilah. Itu sebabnya kenapa penting kita good news today. Kita mendengarkan kabar baik setiap hari supaya kita sadar bahwa dalam diri kita itu ada kekuatan. Amin. Dalam diri kita itu ada kuasa. Dalam diri kita itu ada hal-hal yang yang supranatural. Supaya ketika di luar boleh bergoncang, tapi karena kita tahu menyadari kekuatan dari Tuhan, dari surga ada dalam diri kita, kita tidak khawatir, kita tidak takut. Hati kita melimpah dengan sukacita, hati kita melimpah dengan damai sejahtera, sehingga kita tetap tenang dalam segala perkara. Kita dapat hikmat untuk menyelesaikan hal-hal, menyelesaikan segala sesuatu yang harus kita selesaikan. Dan apa yang kita kerjakan senantiasa Tuhan buat berhasil. Jadi berita Injil adalah kabar tentang Yesus. Di dalam kitab 1 Korintus 15 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11, saudara bisa baca nanti. 1 Korintus 15 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11 dia dikatakan tentang berita Injil. Jadi Rasul Paulus berkata inti dari pemberitaan Injil adalah tentang Yesus Kristus yang telah mati buat dosa-dosa kita, dan bukan cuma mati, tapi Yesus Kristus telah bangkit mengalahkan maut dan supaya dapat memberikan kasih karunia buat saudara dan saya. Artinya begini saudara, inti dari pemberitaan Injil adalah kita orang berdosa namun sudah ditebus oleh Yesus yang sudah mati buat saudara dan saya. Dan kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus Kristus yang tidak cuma mati, tapi dia bangkit. Pada hari yang ketiga dia bangkit, membuktikan bahwa dia sudah menang atas maut. Kebangkitannya memberikan kesempatan untuk kita yang percaya kepadanya mendapatkan kasih karunia. Saudara tahu mengapa kasih karunia ini penting dalam kehidupan kita, saudara? Saya berkata kepada saudara begini, kasih karunia ini penting. Karena kasih karunia adalah sesuatu yang tidak layak kita dapatkan dari Tuhan. Artinya begini, saudara yang tidak layak diselamatkan, tapi karena kasih karunia Tuhan, saudara percaya kepada Yesus, saudara menjadi layak diselamatkan. Saudara yang tidak layak diberkati, tetapi karena kasih karunia Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, saudara pasti diberkati. Saudara yang tidak layak untuk menerima mujizat, karena mungkin dosa, karena mungkin kita masih terikat dan lain sebagainya. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus, membuat kita layak menerima apa yang kita inginkan, impikan. Saudara, kita tidak layak menerima hal ajaib dalam hidup kita. Tidak layak doa kita dijawab oleh Tuhan. Tapi karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya kepada Yesus, membuat kita layak dan kita pasti menerimanya. Jadi inti pemberitaan Injil adalah bahwa Yesus sudah mati, menebus dosa-dosa kita, kita yang percaya kepadanya. Namun pada hari yang ketiga dia bangkit, memberikan kabar keselamatan buat saudara dan saya, memberikan anugerah, sehingga saudara dan saya meskipun tidak layak menerima itu semua, tapi karena kita mendapatkan anugerah,
mendapatkan kemurahan. Kita dibuat Tuhan jadi beda, dibuat Tuhan jadi spesial. Karena kenapa? Karena saudara dan saya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saya percaya hari-hari ini dalam segala hal yang kita hadapi, dalam segala hal yang kita alami, kita tetap belajar mendengarkan kabar baik. Kita tetap bertumbuh dalam bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan. Nah, kenapa saudara? Karena setiap kali kita mendengar kabar baik, sekali lagi, itu memancarkan kuasa Tuhan. Itu senantiasa nyata di dalam kehidupan kita. Kabar baik membangkitkan iman. Iman menyatakan mujizat. Saudara, hal yang ingin saya sampaikan, hal yang ingin saya sharingkan buat saudara hari ini adalah iman, tentang iman. Mengapa iman itu menjadi penting dalam kehidupan kita? Injil membawa kita kepada iman. Dan iman dalam Ibrani 11 ayatnya yang pertama itu dikatakan begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi jelas sekali bahwa berkata begini, apapun yang kita harapkan dalam hidup ini, mengharapkan keluarga yang baik, mengharapkan rumah tangga yang baik, mengharapkan keuangan yang baik, mengharapkan pekerjaan yang baik, mengharapkan bisnis yang baik, mengharapkan segala sesuatu kesehatan yang baik, apapun yang kita harapkan. Firman Tuhan berkata, dasarnya adalah iman. Dasarnya adalah iman. Karena kita percaya, maka kita berkata-kata. Itulah roh iman yang sama yang ada di dalam kehidupan kita. Kita percaya, kita berkata-kata. Dasarnya adalah iman. Dan dari imanlah kita melihat mujizat. Nah, firman Tuhan berkata juga bahwa bukan dasar dari segala yang kita harapkan, tapi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya begini saudara, karena iman kita berharap kepada Tuhan Yesus, sehingga kita mampu bertindak. Kita mengimplementasikan iman itu menjadi sebuah bukti dalam sebuah tindakan, meskipun kita belum melihatnya, meskipun sesuatu belum terjadi. Jadi setelah kita mendengarkan kabar baik, kita berharap kepada Tuhan, kita membuktikannya lewat tindakan. Meskipun belum ada tanda-tanda mujizat, belum ada tanda-tanda pertolongan, belum ada tanda-tanda keajaiban, dan kita terus melakukannya. Dan firman Tuhan berkata, setiap kali kita bertindak, setiap kali kita melangkah dalam ketaatan, disitulah kita melihat mujizat. Waktu Musa menyeberang Laut Merah, yang dia lakukan, Laut Merah belum terbelah. Tapi ketika pertama kali dia menginjakan kaki, itu bukan Musa, waktu Musa mengulurkan tongkat, musuh sudah mengejar dari belakang. Tiba-tiba Laut Merah itu terbelah dan mereka berjalan di darah yang kering. Demikian juga ketika Yosua dan Kaleb, ketika mereka mau masuk ke tanah perjanjian, menyeberangi Sungai Yordan, mereka tidak bisa menyeberang. Tapi ketika mereka menginjakan kaki, mulai mereka melangkah, bertindak, karena mendengarkan kabar baik, berharap kepada Tuhan, mereka bertindak. Sungai Yordan pun terbelah. Segala sesuatu yang diikuti dengan ketaatan, itulah yang kemudian disertai dengan mujizat. Artinya begini, apa yang saya coba implementasikan di dalam kehidupan hari-hari kita yang sedang stay at home hari ini. Sama sampaikan kepada saudara begini, tiap hari kita mendengarkan kabar baik yang menguatkan kita, yang menginspirasi kita, yang memberikan hikmat, memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Setelah kita mendengar kabar baik, harapkan sesuatu dari Tuhan. Minta sesuatu dari Tuhan. Minta sesuatu dari Tuhan. Entah peluang-peluang pekerjaan yang baru, entah solusi atas masalah dalam bisnis, dalam pekerjaan saudara, entah mungkin hikmat Tuhan yang saudara butuhkan untuk menjalani kehidupan. Entah saudara minta, Tuhan aku ingin usaha yang baru, ingin bisnis yang baru. Apapun yang muncul di hati saudara, ya tadi dikatakan iman dari good news, jadi munculnya dari dalam, pendengar yang timbul dari pendengaran firman Kristus. Jadi muncul dari dalam.
apapun yang muncul di hati saudara, di pikiran saudara, harapkan itu. Bawa itu kepada Tuhan dalam doa saudara, dalam seruan saudara. Harapkan itu kepada Tuhan. Dan mulai melangkah. Ketika saudara melangkah, disitulah saudara melihat keajaiban. Jadi masa-masa kita stay at home ini gunakan benar-benar untuk kita mendapatkan hikmat dari Tuhan. Mungkin kita tidak bisa bekerja seperti biasanya, beraktivitas seperti biasanya di kantor, di pekerjaan kita. Tapi saya mau berkata kepada saudara, kita melangkah. Kita punya hikmat, kita punya Tuhan yang senantiasa menyertai kita, memberikan kekuatan. Sehingga ketika kita melangkah, kita akan melihat hal-hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Kita perlu sadari bahwa kita ini punya Tuhan, ya. Kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sangat mengasihi kita, Tuhan yang mencintai kita, dan kita tahu Tuhan kita itu Tuhan yang berkuasa. Amin. Tapi biarlah kita menyadari bahwa Tuhan yang berkuasa itu bukan Tuhan yang jauh di sana, dan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang menyembuhkan orang, tapi tidak pernah bekerja dalam hidup saya. Amin. Seringkali kita berpikir begitu. Lalu, oh ya Tuhan hebat, oh ya dia memang hebat, dia memang Tuhan. Tapi apa hubungannya dengan saya kan gitu? Tapi saudara, kita ini bukan hanya sekedar agama Kristen. Kekristenan bukanlah sebuah agama. Kekristenan bukanlah sebuah formalitas. Tapi saudara, kekristenan, hidup menjadi pengikut Kristus, bahkan menjadi murid Kristus, itu adalah kehidupan. Yes. Dan kehidupan saat Kristus sudah tinggal di dalam hidup kita, itu hidup kita benar-benar hidup, saudara. Yes. Jadi Amen. kalau kita sekarang hidup di dunia ini, kita sering mendengar memang, oh di sana mengalami kesaksian kanker sembuh, oh di sana yang dia dulunya mungkin kena penyakit yang fatal, akhirnya dia sembuh, dia bangkrut, dia bisa kembali berkelimpahan. Tapi bagaimana dengan saya? Saudara, semua orang mengalaminya sama. Saat kehampaan terjadi, saat kekalutan terjadi, saat keheningan, kesepian terjadi, semua mengalami sama seperti kita alami sekarang. Tapi perbedaannya adalah orang yang ditolong Tuhan, mereka sadar bahwa mereka punya Tuhan yang mengasihi dia. Jadi kalau kita sadar bahwa aku ini punya Kristus yang mengasihi aku, Kristus yang sudah menebus dosaku, maka ayo kita bangkit, kita percaya, dan kita mulai berkata-kata bahwa Tuhanku memberi pertolongan kepadaku, bahwa Tuhanku menolong aku saat ini juga. Segera dan sempurna terjadi dalam kehidupanku. Saudara minta pemulihan, apapun yang saudara doakan, mari berdiri, declare dengan bibir lidah saudara. Katakan, aku diberkati, aku ditolong Tuhan, aku diselamatkan Tuhan, hidupku penuh mujizat. Hari ini aku alami mujizat. Yes. Saudara perlu berdiri dan berkata-kata. Saudara perlu berdiri dan declare bahwa Tuhan kita besar. Jangan kita lebih banyak ucapkan keadaan kita, jangan kita lebih banyak mengucapkan tentang kondisi kita, ini gimana, tapi tidak, kita adalah orang-orang pemenang. Maka ini berdirilah sebagai pemenang, dan kemenangan itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Jadi berdirilah, berkata-katalah, buktikan bahwa Tuhan itu luar biasa, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Mungkin saudara berpikir bahwa, wah Pak Ade, Bu Novi ini ngecap gitu ya. Padahal Bu Novi ini nggak ngerti apa yang saya alami, nggak ngerti keadaan yang kami. Kalau saya boleh bersaksi kepada saudara, saya ini sama dengan saudara. Ya. Kami juga menghadapi yang masalahnya ekonomi, kami juga menghadapi yang namanya masalah hubungan rumah tangga, kami juga menghadapi yang namanya masalah anak-anak, kemudian menghadapi yang masalah hubungan dengan orang lain. Kami juga pernah dijahatin sama orang, kami juga pernah ditusuk dari belakang, kami juga pernah bahkan tidak bisa makan dalam satu hari. Kami pernah mengalami itu semua. Tapi kalau kami bisa ada sampai hari ini untuk menguatkan saudara, saya percaya bahwa Tuhan yang sama kita sembah, Tuhan yang sama yang mengasihi kita, bekerja dalam kehidupan saya juga pasti bekerja dalam kehidupan saudara. Dia hidup. Dia Tuhan yang hidup, dan kami mau buktikan.
Saya kalau mau saksi saudara, beberapa kali saudara, beberapa waktu yang lalu, saya sama istri itu harus mengumpulkan koin-koin di rumah yang tercecer saudara. Untuk apa? Cuma untuk bisa beli makan. Tagihan sudah menumpuk, tidak bisa terbayar. Ya, banyak hal saudara, sama dengan saudara. Cuma mungkin skalanya yang berbeda-beda, skalanya berbeda-beda. Yang usaha, Iya. skalanya gede. Bahkan kami tidak punya tabungan sama sekali untuk bisa hidup, saudara. Tapi satu hal yang kami bilang, satu hal yang saya mau katakan kepada saudara, harta yang paling berharga yang kami miliki tidak bisa survive sampai hari ini adalah begini. Kami percaya Tuhan Yesus sayang sama kami. Kami percaya Tuhan Yesus peduli dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan di pihakku, Tuhan bekerja bagiku. Itu yang kami yakini, saudara. Sehingga akhirnya perjalanan hidup kami melihat keajaiban. Jadi mujizat bukan hanya satu Yes. saat, tapi day by Day by day day. kita bisa mengalami, melewatinya itu juga mujizat dalam kehidupan kita. Saudara berkumpul dengan keluarga berbahagia, punya suami yang tetap sabar meskipun dia lagi stres harus mengurus perusahaan, itu mujizat buat saudara. Punya istri yang senantiasa menguatkan saudara meskipun dia memikirkan, meskipun dia tahu kebutuhannya sangat berat dan dia tidak tahu harus mengelola apa yang harus dimakan. Itu juga mujizat. Punya anak-anak yang tetap percaya kepada orang tua, memberikan semangat kepada papa mamanya untuk tetap survive, tetap semangat. Itu mujizat. Kita bersama dengan keluarga kita hadapi segala badai persoalan yang sedang kita alami. Lihatlah, kita pasti keluar menjadi pemenang. Di luar sana, gara-gara badai ada suami meninggalkan istrinya, meninggalkan anak-anaknya, ada istri meninggalkan keluarganya. Ada orang yang stres, banyak yang kemudian mengalami gangguan jiwa karena krisis yang sedang terjadi. Tapi saya berdoa saudara dan saya tetap kuat, keluar, membuat setelah badai kita lewati, rumah tangga semakin kokoh, semakin berbahagia, keuangan pekerjaan semakin baik, dan Tuhan tambahkan berkat-berkat yang baru, mujizat-mujizat yang baru dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Mendengarkan kabar baik, iman kita bangkit, kita berharap kepada Tuhan, kita bertindak dalam apa hal yang kita bisa kerjakan sesuai tuntunan Tuhan, dan kita lihat keajaiban. Ini waktunya kita bersyukur, ini waktunya kita percaya, bersyukur saja, percaya saja, give thanks for the Lord, karena Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang mengasihi kita. Haleluya. Amin. With the grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus.
because of what the Lord has done. And now, for us stand strong. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Bapak, kami bersyukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami telah beroleh penebusan kekal dan segala dosa kami telah diampuni oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus, oleh anugerah karya salib Kristus. Kami telah dibenarkan, kami telah disucikan, kami telah menerima kemuliaan dan disempurnakan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus kami telah menjadi sembuh, bebas dari segala kutuk. Kami telah diberkati dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah dipenuhi Roh Kudus dan sekarang kami hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, mempunyai hidup yang kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus di kayu salib Engkau berkata, tetelestai. Kami percaya semua sudah selesai. Inilah kehendak Bapa. Oleh anugerah karya salib Kristus kami mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan, menerima pendamaian dan keselamatan yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Haleluya. Kita terima tubuh Kristus di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih buat tubuhmu. Kami mengucap syukur. Darah Kristus telah dicurahkan bagi saudara dan saya sebagai perjanjian baru dan kekal. Sekali untuk selama-lamanya Dia mengampuni dosa saudara. Sekali untuk selama-lamanya Dia menyertai saudara. Sekali untuk selama-lamanya Dia akan memenuhi kebutuhan saudara. Sekali untuk selama-lamanya Dia menuntun langkah-langkah hidup saudara. Sekali untuk selama-lamanya Dia berkati saudara dan saya. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Yesus Kristus sudah mati, sudah bangkit, dan memberikan kasih karunia dalam kehidupan saudara. Bapak, kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan di kayu salib. Kami telah menerima perjanjian baru dan kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima pengampunan dosa dan penebusan kekal. Kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan kekal. Kami telah menerima perlindungan dan memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima kemuliaan menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi satu tubuh Kristus yang esa untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus tidak bercacat celah. Untuk pesta perkawinan anak domba memerintah dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kami hidup dalam kasih sampai selama-lamanya. Haleluya, terima darah Kristus, darah perjanjian yang baru kekal di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara yang hari ini ingin hidupnya dipulihkan, ingin supaya Kristus masuk dalam hati saudara dan bekerja dalam kehidupan saudara, saya rindu untuk saudara mengikuti doa ini setelah saya berdoa. Ikuti doa saya, teman-teman juga nanti bisa mengikutinya. Ikuti doa saya dan kita akan berdoa. Setelah saudara mendoakan doa ini, maka Kristus lahir dalam hati saudara, lahir dalam kehidupan saudara. Dan hari ini dan seterusnya, engkau akan berjalan bersama-sama Tuhan Yesus yang memberikan kau kemenangan, memberikan kau sukacita, memberikan kau kebahagiaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
buat kasih-Mu buat kasih-Mu di dalam hidupku. dalam hidupku. Saya orang berdosa, Saya orang berdosa, tetapi karena kasih karunia tapi karena kasih karunia Engkau sudah Engkau menyelamatkanku. sudah menyelamatkanku. Hari ini Tuhan, Hari ini Tuhan, saya mau saya mau menerima menerima Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, Tuhan dan Juru Selamatku. memerintah dalam hidupku Perintah dalam hidup hari ini hari sampai selama-lamanya. selama-lamanya. Saya bersyukur Saya bersyukur saya sudah diselamatkan, saya sudah diselamatkan. menerima kasih karunia Terima kasih karunia dan anugerah kebenaran. anugerah kebenaran. Masuklah dalam hatiku, Masuklah dalam hati, bekerja dalam hidupku, jalan dalam hidup, bekerja dalam keluargaku, jalan dalam keluarga, bekerja dalam keuanganku, jalan dalam keuangan, bekerja dalam kesehatanku, jalan dalam kesehatan, bekerja dalam bisnis pekerjaanku. bisnis pekerjaanku. Aku percayakan semuanya Percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Tangan Tuhan Yesus yang menyertai yang menyertai dan mengasihi. dan mengasihi. Aku terima berkat-Mu, Terima aku terima kemurahan-Mu terima kemurahan. di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done. Once again, and now let the weak say, I am strong. And now let the weak say, I am strong. Yes, let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give Shalom Papa Rock and Roll. Shalom Celini. Shalom Celili. Ada Bu Nini. Shalom. Apalagi nih? Devi. Shalom semuanya yang sudah join hari ini ya. Ada siapa nih? Pak Pur. Shalom Celini. Alexandra Gio. Ya. Shalom semuanya. Siapa? Celili. Shalom Celili. Oh, ini ada Golo, ada Udiyong, Pak Yongki. Shalom. Bu Lisa Katino. Shalom. Ya. Celisa. Tetap sukacita, tetap bahagia, tetap penuh damai sejahtera Tuhan. Amin. Kita percaya hari-hari ini kita dalam perlindungan Tuhan, Amin. dalam kasih setia Tuhan. Apapun yang saudara kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Amin. Kami berdoa Tuhan apapun yang dikerjakan oleh anak-anakmu, Kau buat mereka berhasil. Yang dikerjakan oleh mereka, Kau buat mereka berhasil. Amin. Lindungi dengan kesehatan. Apa yang dijual, yang didagang, entah online maupun offline, Tuhan berdatangkan pembeli berkelimpahan sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa karena kemurahan Tuhan. Yang sedang bekerja beraktivitas, Tuhan berikan hikmat. Amin. Pemimpin-pemimpin perusahaan, pengusaha-pengusaha, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan untuk mendapatkan solusi dalam segala tugas pekerjaan mereka. Amin. Tagihan-tagihan, hutang-hutang dalam nama Yesus, Tuhan memberikan jalan keluar. Berkat secara keuangan, tiba-tiba mujizat Tuhan terjadi. Amin. Ada orang yang mau investasi dalam kehidupan saudara, investasi dalam bisnis pekerjaan saudara, sehingga saudara bisa melihat ada terobosan dalam keuangan, dalam ekonomi saudara. Aku berdoa kesehatan dan sejahtera melimpah, hubungan suami istri semakin baik, hubungan orang tua anak dipulihkan luar biasa. Terlebih lagi hati yang senantiasa mengasihi Tuhan, hati yang senantiasa memuji memuliakan Tuhan. Sampai di sini Good News Today. I choose joy. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yeay. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu.
Sampai jumpa besok. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Bye.